Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Bagus Tetuko, NIM 12402173495. Saya mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Dan di sini saya akan mempresentasikan dari hasil laporan praktek pengalaman lapangan gelombang 3 tahun 2020 dengan judul Strategi Pengembangan Usaha Pembenihan Ikan Lele dalam Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga di Desa Tilulor. Studi kasus Usaha Pembenihan Ikan Lele Jaya Makmur, dengan tujuan untuk mengetahui strategi pengembangan usaha pembenihan ikan lele di Desa Tilulor, dan juga untuk mengetahui peningkatan perekonomian rumah tangga di Desa Tilulor melalui usaha pembenihan ikan lele Jaya Makmur. Jaya Makmur adalah usaha pembenihan ikan lele yang didirikan Bapak Manaula yang merupakan ketua atau pencetus pertama, dan setiap 5 tahun ada pergantian ketua dan digantikan oleh Bapak Imam Masudi. Lokasinya berada di Dusun Belojo, Desa Tilulor, Kecamatan Gurang, Kabupaten Kediri. Usaha ini berdiri sejak tahun 2014, yaitu tepatnya 15 Maret 2014. Awalnya usaha pembenihan ikan lele Jaya Makmur ini hanya memiliki 3 orang pembudidaya pembenihan. Namun seiring berjalannya waktu, usaha ini semakin bertambah anggotanya menjadi 20 orang yang memiliki kolam ikan. Dan kini sudah memiliki izin dari pemerintah Desa Tilulor serta pemerintah Kabupaten Kediri melalui dinas terkait. Untuk produksinya, pembenihan digunakan menggunakan indukan lokal dan indukan lainnya didapat dari Kabupaten Kediri. Sekali produksi kira-kira per anggota keluar sekitar 75.000 sampai 200.000 ekor dalam keadaan sehat. Dan pembenihan ini dapat dipanen saat ikan tersebut berumur 2,5 sampai 3 bulan. Untuk pemasarannya sendiri, kebanyakan pelanggan atau agen pengumpul datang langsung ke lokasi atau pelaku usaha pembenihan ikan lele tersebut yang sudah siap panen lele tersebut, baik dalam daerah Kediri atau luar daerah Kediri seperti Boyolali, Jawa Tengah. Sesuai kualitas dan kuantitas dari hasil panen pengusaha itu sendiri, sehingga dapat menambah penghasilan dan dapat meningkatkan perekonomian rumah tangga. Untuk visi dan misi usaha pembenihan Jaya Makmur, untuk visinya yaitu menjadi kelompok usaha yang terpercaya di bidang budidaya atau pembenihan ikan lele. Untuk misinya selalu mengembangkan usaha dengan prinsip gotong royong dan berorientasi terhadap kepuasan pasar atau pelanggan, dan juga mendorong terciptanya perekonomian keluarga yang lebih baik dan proses yang efektif dan efisien. Selama melakukan praktek pengalaman lapangan, penulis mengamati bahwa permasalahan yang sering muncul saat melakukan usaha pembenihan ikan lele, yaitu dari segi internal sendiri adalah terbatasan modal. Hal ini dapat berpengaruh terhadap banyaknya kolam dan ikan yang ada. Terlepas dari hal tersebut, adapun permasalahan lain seperti perawatannya terkait pakan yang digunakan serta bibit penyakit dan ukuran ikan yang tumbuh tidak selalu sama berdasarkan umurnya, serta kesulitan saat mencari indukan ikan lele yang sedang hamil. Untuk permasalahan dari segi eksternal, yaitu saat sudah waktu atau musim panen ternyata dari pihak agen atau pengumpul pembeli masih banyak stok, jadinya pelaku usaha pembenihan ikan lele ini harus merawat lagi dan membutuhkan biaya tambahan atas perawatannya tersebut, sehingga biaya produksi tak sebanding dengan biaya penghasilan atau pendapatan yang diperoleh, ditambah dengan cuaca dan iklim yang berubah. Untuk pengembangan usaha pembenihan ikan lele ini dapat diprediksi dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal dari usaha tersebut. Hal ini bisa disebut dengan analisis SWOT. Contoh kekuatan yang ada di usaha pembenihan ikan lele adalah salah satunya sudah pernah bekerja, untuk anggotanya sudah pernah bekerja di luar, sehingga tidak mayoritas sudah berpengalaman untuk menciptakan usaha. Untuk pemasarannya sendiri, usaha sampai bisa dikirim ke Boyolali, Jawa Tengah, dan mayoritas produksi per tahun 3
300.000 sampai 500.000 ekor di setiap anggotanya. Mayoritas anggota kelompok adalah dari keluarga atau warga khususnya di desa dulur sehingga menjadikan income bagi rumah tangga, menambah relasi terkait pembeli dan pemasok serta membangun hubungan yang baik dengan pembeli. Untuk kelemahannya adalah analisis terhadap lingkungan internal usaha pembudidayaan ikan lele, di mana pembantu untuk mengetahui adanya kelemahan-kelemahan atau penyimpangan dalam usaha ini yang membuat posisi perusahaan menjadi tidak menguntungkan. Contoh kelemahan yang ada di usaha pembudidayaan lele ini adalah kurangnya permodalan sehingga mayoritas anggota kelompok menggunakan uang pribadi kurang lebih 14 juta rupiah untuk kolam saja dan menggunakan pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan perawatan ikan tersebut. Dan susahnya mencari indukan lele yang siap bertelur dan menghambat berjalannya usaha pembudidayaan ini membutuhkan jumlah atau daya listrik yang banyak karena dibutuhkan pompa air yang berguna untuk mengisi kolam dengan air dan terus mengganti air keruh dengan yang baru. Masih membutuhkan bantuan dari pemerintah atau dinas terkait. Untuk faktor eksternalnya, ada juga peluang adalah analisis yang membantu usaha pembudidayaan ikan lele dalam mencari dan mengetahui apa saja yang menjadi peluang bagi usaha ini dalam menjalankan bisnisnya. Contoh peluang yaitu adanya dukungan dari warga masyarakat sekitar seperti anggotanya dari warga sendiri, sehingga menjadi lebih produktif dan kreatif untuk berwirausaha dalam mengatasi pengangguran. Dengan lokasi pengepul dan agen distributor dekat. Jadi dekat dengan lokasi pengepul atau agen distributor. Menjadi salah satu unggulan desa yang berkembang di dalam bisnis mikro, memudahkan pemenuhan kebutuhan konsumen khususnya pada jenis ikan lele. Untuk ancaman, analisis yang membantu usaha pembudidayaan ikan lele dalam mengatasi ancaman-ancaman apa yang akan timbul dan dalam usaha ini. Contoh ancamannya seperti iklim usaha yang tidak stabil, juga dapat menjadi ancaman seperti pandemi COVID-19 saat ini yang mengakibatkan pendapatan menurun dari pemilik usaha karena permintaan akan ikan lele juga menurun. Adanya perubahan harga sewaktu-waktu terkait pakan, hasil panen, dan perawatan lainnya. Cuaca yang tidak menentu, kadang hujan, kadang panas, sehingga laju pertumbuhan ikan lele melambat dan bisa juga sampai mengalami kematian, terserang hama penyakit. Untuk tahap analisis yaitu membuat matriks SWOT. Matriks SWOT menggambarkan bagaimana manajemen dapat mencocokkan peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi usaha ini dengan kekuatan dan kelemahan internalnya. Tujuan dari tahap pencocokan matriks SWOT ini yaitu menghasilkan alternatif strategi yang layak, bukan untuk memilih strategi yang terbaik. Implementasi strategi. Tahap ini merupakan tahap di mana mulai menerapkan strategi yang telah dipilih. Pada tahap ini juga diharapkan agar anggota atau pelaku usaha juga mendukung berjalannya strategi baru. Tahap ini sering dianggap sebagai tahap yang paling sulit karena membutuhkan pengorbanan terhadap perubahan-perubahan yang akan terjadi. Suksesnya implementasi terkait strategi terletak pada kemampuan pemimpin dalam memotivasi anggota untuk bergerak bersama. Evaluasi strategi termasuk kegiatan meninjau ulang faktor internal dan eksternal perusahaan pembudidayaan ikan lele, mengukur kinerja serta mengambil tindakan korektif. Evaluasi strategi perlu dilakukan karena keberhasilan saat ini bukan merupakan jaminan untuk keberhasilan setelah panennya. Berdasarkan hasil wawancara dari semua narasumber yang berasal dari ketua dan anggota kelompok usaha pembudidayaan ikan lele Jaya Makmur di Desa Dulur, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, terkait informasi serta permasalahan yang sedang dihadapi sekarang dan strategi pengembangan usaha pembudidayaan ikan lele Jaya Makmur yang dilakukan adalah membuat suatu jenis koperasi
Dengan adanya koperasi ini, kebutuhan anggota dari sisi pembiayaan atas tabungan atau simpanan mereka dalam proses pembinaan ikan lele sampai panen dapat terpenuhi. Kemudian membuat suatu jenis proposal usaha yang ditujukan ke dinas atau APBD provinsi. Hal ini dibuat karena meskipun memiliki suatu badan atau koperasi tetap masih ada kekurangan jika diukur berdasarkan jumlah dan kebutuhan anggota, sehingga suatu bantuan dari dinas atau pemerintah terkait mengenai pendanaan demi keberlangsungan usaha agar usaha ini terus berkembang, terutama pada biaya untuk indukan lele, pakan indukan, obat-obatan, genset atau pompa air. Selanjutnya, menambah jumlah relasi seperti pelanggan atau distributor. Dengan adanya agen ini, hasil panen usaha pembinaan ikan lele bisa sampai ke luar kota atau provinsi seperti Provinsi Jawa Tengah, yaitu contohnya sampai kota Boyolali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait hasil laporan praktek pengalaman lapangan Gelombang 3 tahun 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.